Peran keluarga adalah sebuah pondasi penting. Keluarga bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai kehidupan pertama kali ditanamkan. Keluarga adalah tempat pertama anak-anak belajar dan berkembang. Disinilah mereka mulai memahami arti kasih sayang, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di sanalah mereka merasakan kasih sayang, bimbingan, dan nilai-nilai kehidupan. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang unik dan penting dalam proses ini. Keluarga besar, termasuk kakek nenek, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Mereka membawa pengalaman hidup yang kaya dan perspektif yang berbeda. Sayangnya, dinamika keluarga modern telah mengalami perubahan. Kesibukan orang tua seringkali mengurangi waktu yang bisa dihabiskan bersama anak-anak. Kesibukan orang tua dan pengaruh teknologi dapat mengurangi intensitas interaksi keluarga. Anak-anak lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang tua mereka. Di tengah perubahan ini, peran kakek nenek dan keluarga besar semakin penting. Mereka bisa menjadi jembatan yang menghubungkan generasi dan menjaga nilai-nilai keluarga tetap hidup. Mereka adalah sumber kebijaksanaan, pengalaman, dan kasih sayang yang tak ternilai. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak-anak. Mari kita bahas lebih lanjut tentang peran vital keluarga besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Dengan memahami dan menghargai peran ini, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Transformasi keluarga di Indonesia modern sangat signifikan. Keluarga Indonesia saat ini berbeda dengan masa lalu. Urbanisasi dan tuntutan ekonomi membuat banyak orang tua bekerja, terkadang hingga larut malam. Hal ini berdampak pada waktu yang dihabiskan bersama anak. Anak-anak mungkin lebih banyak diasuh oleh pengasuh atau menghabiskan waktu di depan layar gadget. Perubahan ini bukan berarti buruk, tetapi menuntut adaptasi. Di sinilah peran kakek nenek dan keluarga besar menjadi penting. Mereka dapat mengisi kekosongan, memberikan perhatian, dan memastikan anak-anak tetap terhubung dengan nilai-nilai keluarga. Kakek nenek adalah pilar pengasuhan anak yang tak tergantikan. Mereka adalah sumber kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Mereka telah melewati berbagai fase kehidupan dan memiliki banyak cerita untuk dibagikan. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Mereka adalah tempat anak bermanja, bercerita, dan mendapatkan nasihat. Kakek nenek juga dapat menjadi jembatan antara generasi. Mereka mengajarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang mungkin terlupakan. Dalam dunia yang terus berubah, peran kakek nenek sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan membentuk karakter anak. Dukungan praktis kakek nenek dalam keseharian anak sangatlah berharga. Keterlibatan kakek nenek bukan hanya tentang memberikan kasih sayang. Mereka juga dapat memberikan dukungan praktis dalam keseharian anak. Misalnya, membantu mengantar jemput sekolah, menemani anak belajar, atau menyiapkan makanan bergizi. Dukungan ini sangat berarti bagi orang tua yang sibuk bekerja. Mereka dapat merasa tenang dan fokus pada pekerjaan, karena tahu anak-anak berada di tangan yang tepat. Keterlibatan praktis ini juga mempererat ikatan emosional antara kakek nenek dan cucu. Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Kakek nenek adalah pewaris langsung budaya ini. Mereka dapat mengajarkan anak-anak tentang adat istiadat, bahasa daerah, dan nilai-nilai luhur bangsa. Transfer budaya ini penting untuk membangun identitas dan rasa cinta tanah air. Anak-anak akan belajar menghargai warisan leluhur dan melestarikannya. Keterlibatan kakek nenek dalam menanamkan nilai-nilai budaya akan membentuk generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia. Section 6, pelukan hangat, dukungan emosional dan rasa aman. Anak-anak membutuhkan dukungan emosional untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kakek nenek adalah sumber kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat. Pelukan hangat dan kata-kata penyemangat dari kakek nenek dapat memberikan rasa aman dan percaya diri pada anak. Mereka merasa dicintai dan dihargai apa adanya. Kakek nenek juga dapat menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat bijak. Dukungan emosional ini sangat penting dalam membentuk kesehatan mental dan kesejahteraan anak. Section 7, membesarkan generasi alfa. Peran keluarga besar pada anak usia 5 hingga 12 tahun.
Anak usia 5 hingga 12 tahun atau yang sering disebut generasi alfa, tumbuh di era digital yang penuh tantangan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan teknologi canggih, tetapi juga dengan berbagai informasi yang datang dari segala arah. Mereka dihadapkan pada arus informasi yang deras, persaingan yang ketat, dan perubahan yang cepat. Dalam situasi ini, anak-anak membutuhkan bimbingan dan dukungan yang lebih dari sekadar orang tua. Disinilah peran keluarga besar, termasuk kakek nenek, menjadi sangat penting. Kakek nenek tidak hanya menjadi sumber kasih sayang, tetapi juga pengalaman hidup yang berharga. Mereka dapat membantu anak-anak menyaring informasi, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun resiliensi. Dengan pengalaman hidup yang mereka miliki, kakek nenek dapat memberikan perspektif yang berbeda dan lebih bijaksana. Kakek nenek dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Mereka juga dapat menjadi teladan dalam menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Dengan bimbingan yang tepat, generasi alfa dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Peran keluarga besar, terutama kakek nenek, sangatlah krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak di era modern ini. Mereka adalah pilar yang membantu anak-anak memahami dunia dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh kasih sayang. Section 8, merajut keharmonisan, mengatasi tantangan dalam keterlibatan keluarga besar. Meskipun banyak manfaatnya, keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak terkadang menghadapi tantangan. Tantangan ini bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari perbedaan pandangan hingga masalah komunikasi. Perbedaan gaya pengasuhan antara orang tua dan kakek nenek, serta jarak geografis dapat menjadi kendala. Misalnya, kakek nenek mungkin memiliki pendekatan yang lebih tradisional, sementara orang tua cenderung mengikuti metode pengasuhan modern. Komunikasi yang terbuka dan saling pengertian adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dengan berbicara secara jujur dan mendengarkan satu sama lain, keluarga dapat menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Orang tua dan kakek nenek perlu duduk bersama, membahas perbedaan, dan mencari jalan tengah. Diskusi ini bisa mencakup berbagai topik seperti rutinitas harian anak, nilai-nilai yang ingin ditanamkan, dan cara menghadapi tantangan tertentu. Manfaatkan teknologi untuk tetap terhubung jika jarak menjadi kendala. Teknologi modern seperti panggilan video dan pesan instan dapat membantu menjaga komunikasi tetap lancar. Misalnya, rutin melakukan panggilan video atau mengirimkan foto dan video kegiatan anak. Ini tidak hanya membantu kakek nenek merasa lebih terlibat, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga. Ingatlah bahwa tujuan utama adalah memberikan yang terbaik bagi anak. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, keluarga besar dapat menjadi sumber dukungan yang luar biasa dalam pengasuhan anak. Section 9, kesimpulan. Merangkul kekuatan keluarga besar. Keluarga besar adalah anugerah yang patut disyukuri. Keterlibatan kakek nenek dan keluarga besar memberikan banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Mereka adalah sumber kasih sayang, kebijaksanaan, dan dukungan yang tak ternilai. Di tengah dinamika kehidupan modern, peran mereka semakin penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Mari kita rangkul kekuatan keluarga besar dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan untuk anak-anak kita. Sekarang, saatnya Anda berbagi. Apa pengalaman berkesan Anda dengan kakek nenek? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.